Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya coba menampilkan panduan penggunaan aplikasi Rapot SP versi 2023, khususnya untuk guru mapel dengan fitur nilai akhir. Oke, langsung saja kita simak videonya. Langkah pertama, silakan dibuka aplikasinya, kemudian ketikkan username dan password sebagaimana yang sudah diberikan oleh admin di sekolah. Klik sign in, kemudian pilih sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek di halaman depan, fitur yang aktif itu adalah fitur nilai rapot akhir semester saja, yang artinya Bapak Ibu guru jika menggunakan fitur ini artinya hanya menginput nilai akhir ganti, jadi tidak melalui proses input nilai sumatif. Nah, proses untuk mengaktifkan fitur ini itu dilakukan oleh admin berdasarkan kesepakatan yang dilakukan di sekolah. Jika semua guru menggunakan fitur ini, silakan nanti dibuka oleh admin. Oke, jika Bapak Ibu menggunakan fitur nilai akhir, ya, jika menggunakan fitur nilai akhir, maka langkah yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu guru yang pertama adalah menginput tujuan pembelajaran. Ya. Silakan dipilih mata pelajarannya. Ya, silakan di sini Bapak Ibu tambahkan dulu tujuan pembelajarannya. Baik untuk kurikulum 13 maupun untuk kurikulum Merdeka sama saja. Langkahnya, klik tambah tujuan pembelajaran, kemudian pilih mata pelajaran. Selanjutnya silakan ketikkan atau pilih jumlah tujuan pembelajaran yang akan ditambahkan. Ya, misalnya saya akan menambahkan 6 tujuan pembelajaran. Jika ingin menambahkan misalnya lebih dari 20, maka langkahnya pertama tambahkan dulu sejumlah tertentu biar nanti tidak terlalu banyak menginputnya. Silakan pilih misalnya 6 atau 10, nanti kalau sudah selesai ditambahkan lagi. Oke, kalau sudah klik proses, maka karena kita menambahkan 6 maka dibuatkan 6 di sini, ya. Silakan pilih fasenya. Kalau fase E itu adalah kelas 10, fase F itu untuk 11-12. Kemudian misalnya saya ingin menambahkan sekarang untuk kelas 12. Ya, jadi intinya untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, karena format yang digunakan adalah sama, ya, silakan dipilih seperti ini. Kalau kurikulumnya 13, nanti ini tingkatnya kelas 12, ya. Fasenya gunakan fase F. Nah, walaupun di kurikulum Merdeka, di kurikulum 13 tidak menggunakan fase, tetapi karena formatnya adalah menggunakan ini, silakan disesuaikan saja. Kalau kelas 10 itu fase E, kelas 11 fase F, kelas 12 fase F. Kemudian semester, silakan dipilih semester berapa tujuan pembelajaran yang akan diinputkan. Misalnya saya ingin menambahkan semester 1, kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, di sini pengertian tujuan pembelajaran itu silakan diisi maksimal 100 karakter. Ya, karena ini akan digunakan sebagai dasar untuk membuat deskripsi. Oke, saya contohkan. Saya copy yang dari yang telah ada. Oke, jadi ini, ya. Namun pengetikannya usahakan dimulai dari huruf kecil biar nanti hasilnya lebih bagus untuk deskripsinya. Oke, demikian ya. Kalau sudah, klik simpan. Ya, maka di sini akan ditampilkan ada 6. Nah, kalau ingin menambahkan lagi, klik tambah, kemudian pilih mata pelajaran, pilih jumlah yang akan ditambahkan lagi. Maka nanti akan bertambah lagi berkelanjutan. Oke, saya ulang. Nah, jadi kalau tujuan pembelajaran sudah dibuat, nah di sini kalau misalnya ada kesalahan langsung aja diedit di sini. Kalau misalnya tidak diperlukan atau salah, tidak diperlukan, silakan di statusnya tidak aktif, ya, kemudian disimpan. Jadi di sini tidak bisa dihapus, hanya bisa diedit dan
dinonaktifkan. Nah, berikutnya kalau sudah tujuan pembelajaran diinput, langkah berikutnya adalah klik nilai raport. Kemudian input nilai raport. Jadi nilai yang diinput di sini adalah nilai akhir. Pilih kelas, misalnya kelas ini, misalnya kelas 12. Pilih mata pelajaran, pilih semester. Oke. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu silakan nanti langsung ketikkan nilainya. Jadi nilai raport di sini adalah nilai raport jadi. Misalnya nilainya 89, 67, atau 76 dan seterusnya. Nah, namun karena kita perlu deskripsi juga, maka di sini Bapak Ibu tinggal checklist TP ya dari tujuan pembelajaran yang diukur dan tercapai optimal. Ya, misalnya yang mana yang TP-nya optimal dari TP-TP yang ada, yang mana yang masih perlu peningkatan. Jadi seperti itu. Ya. Ketika nilai, kemudian checklist TP-TP yang sudah optimal dan TP-TP yang perlu peningkatan. Ya. Ini contohnya, di bagian ini adalah yang perlu peningkatan, yang di bagian ini adalah yang sudah dicapai optimal. Nah, ketika salah satu diklik di sini, maka di sini nonaktif, artinya tidak bisa dipilih. Tapi misalnya kalau di sini dilepas, maka di sini akan bisa dipilih lagi, dan ini tidak bisa dipilih. Demikian seterusnya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan data nilai yang dimiliki, mana yang sudah dicapai, mana yang belum. Ya. Itu Bapak Ibu yang lebih paham. Nah, kalau sudah diinput, ya, ini sekali lagi nilai raport jadi. Nah, kalau sudah disimpan. Kalau sudah disimpan, maka nanti di sini setelah Bapak Ibu membuat ini, maka Bapak Ibu bisa melihat, ya, lihat dan edit deskripsi. Deskripsi otomatis akan dibuatkan seperti ini, dan Bapak Ibu juga bisa mengetikkan secara manual ini jika deskripsinya tidak sesuai, dan seterusnya. Ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk penginputan nilai akhir. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu membuat deskripsi ketercapaian kompetensi bisa mengetik langsung di sini atau menggunakan TP-TP ya, ketercapaian dengan menceklis TP-TP yang ada. Sekali lagi, kalau sudah disimpan, maka kalau kita lihat hasilnya di sini, ya deskripsinya sudah dibuatkan otomatis. Nah, itu proses untuk input nilai akhir ya. Dan prosesnya ini juga bisa diimport. Ya. Jadi kalau proses import, ya, klik import nilai akhir, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, kemudian pada bagian ini silakan klik download nilai ya, karena kebetulan ini adalah nilai mapel prakarya. Klik download. Jadi sekali lagi proses ini sama baik kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengimport nilai, formatnya seperti ini. Silakan diisikan nilainya dan deskripsinya diketikkan secara manual. Ya. Jadi diketikkan secara manual, tidak bisa menceklis di sini karena kita mengimport manual. Jadi itu ya, jadi contohnya seperti ini ya, contoh pengisiannya. Nah, kalau sudah saya simpan. Oke, kalau sudah, sekarang bagaimana cara importnya? Untuk melakukan import, kembali lagi pilih import nilai, pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, di sini pilih formatnya yang sudah diisi nilai, klik import. Oke, nilainya sudah masuk. Nah, kalau kita mau lihat, ini kebetulan kelas bahasa, input nilai, ya, kita lihat hasilnya, ya, jadi ini. Nah, kebetulan di sini tidak ada checklist, tapi kita bisa lihat di edit.
Nah, ini karena deskripsinya dibuat manual. Nah, kalau misalnya mau diedit ke pemberian deskripsi dengan cara menceklis TP-TP, ya bisa dilakukan juga di sini diedit. Ya. Maka nanti deskripsinya akan itu dihapus dan digantikan dengan deskripsi hasil checklist ini. Kalau sudah disimpan. Nah, baik itu untuk input nilai akhir. Nah, khusus untuk guru yang mengampu mata pelajaran K13, di sini nanti seperti biasa menginput nilai karakter P3. Ya, pilih kelasnya, pilih semester, pilih dimensi yang akan dinilai. Nah, kemudian di sini akan ditampilkan elemen-elemen dari dimensi tersebut. Kemudian silakan diberikan penilaian apakah teramati, berkembang, dan seterusnya terhadap setiap subelemen. Ya, apakah dia sangat berkembang, mulai berkembang, ya, dan seterusnya pada aspek-aspek yang diamati. Kalau ada aspek yang tidak diamati, pilih tidak teramati, maka tidak ada nilainya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, proses penginputannya. Kalau sudah, simpan. Demikian juga untuk dimensi yang lainnya. Baik, demikian Bapak Ibu untuk proses input nilai raport dengan fitur input nilai akhir oleh guru mata pelajaran. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia.